saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa atas izin Allah. Jiwa yang kuat menang, jiwa yang kuat bravo. Kalau kita mau bicara tentang presiden, yang diadu tuh program. Nanti rakyat yang kemudian jadi bingung. Harusnya disampaikan dong program dari presiden itu apa? Teman-teman supaya dukung saya, bravo. Jadi jiwa yang kuat menang. Takbir. Artinya gini, jangan disederhanakan bahwa seolah-olah mencari pemimpin putra terbaik bangsa ini disederhanakan. Saya juga tidak tepat. Sujana mampu pimpin negeri dalam kerajaannya Allah. Allah menitipkan pesan. Wahai Egy Sujana, untuk pimpin negeri ini menjadi negeri makmur. Takbir. Pencitraan. Nah ini kayaknya terburu-buru ya, nggak tahu mau ngejar apa, saya tidak tahu ya. Yuk sampaikan program-programnya apa, rumuskan programnya. Abang kita ini insya Allah Egy Sujana 2024 akan membangun negeri dengan Quran dan Sunnah. Takbir. Yang jadi masalah begini sekarang, bahwa kemudian negara ini mau kita bawa kemana? Ada dua pilihan, melangkah mundur atau melangkah maju. Pertanyaan saya, sekarang kelompok garis keras yang merusak ruang publik dan kebebasan publik sekarang ada di tim sukses mana? Kalau misalnya kubu Anda ini menang, saya kira terjadi turbulensi sejarah. Maksud saya bahwa ada tabrakan antara cita-cita baru dengan nilai-nilai lama yang melekat pada diri kalian. Kita hari ini mencoba bergeser dulu ya ke Afghanistan. Warga Afgan ingin hidup di bawah surga pemerintahan dengan syariat Islam yang dijanjikan oleh Taliban yang pada waktu itu terdengar begitu indah dan agamisnya. Sesudah Taliban berkuasa, mereka menerapkan peraturan syariat Islam dengan ketatnya dan bengis. Kok pakai pikiran apa kau? Ya, kalau pakai pikiran Quran, ini harus ditaati. Ya itu ya, satu ya. Laki-laki harus memanjangkan jenggotnya karena itu sunnah. Musik dilarang, TV dan bioskop juga dilarang. Anak perempuan di atas usia 10 tahun nggak boleh sekolah, harus di rumah dan menjadi budak suaminya. Dasar negara kita ini Tuhan, Tuhannya adalah Allah, Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Itu harus diberlakukan. Ini perdebatan tentang hukum Islam itu apa itu kadang-kala orang tidak ngerti. Saya khawatir juga, jangan-jangan Pak Egy itu tidak ngerti bedanya syariah, hukum, fikih, konon, dan sebagainya. Itu di dalam ilmu hukum itu beda-beda. Nah yang Anda katakan tadi kan seperti menyulap orang itu untuk percaya pada hal yang seperti itu. Itu teorinya jauh, masih jauh Pak, masih jauh. Ingat kasus Bibi Aisyah, seorang wanita yang dipotong hidung dan kupingnya dan ditinggalkan supaya mati kehabisan darah, tapi berhasil diselamatkan oleh medis internasional. Foto Bibi Aisyah tanpa hidung dan telinganya terpampang di cover majalah Time, mengingatkan dunia terhadap kekejaman Taliban. Dan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa merujuk kepada mukadimah adalah Allah sebagai berkat rahmat Allah. Kalian ribut dengan Esa. Esa itu kalau dibayangkan bersatu, itu sudah bukan Tuhan. Antara umat Islam, umat beragama itu tidak membela Tuhan, karena Tuhan sudah maha besar. Kecuali kalau kalian dilarang pergi ke gereja, dilarang pergi ke masjid, baru darah urusannya. Tapi kalau nama Gusti Allah, nama Tuhan dimain-mainin terus kamu bela, kok iki sopo? Dan juga dinyatakan dalam pasal 29 ayat 1, negara ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya hanya ingin kita membuka mata. Apa yang terjadi di Afghanistan ketika Taliban berkuasa, begitulah dengan apa yang akan terjadi di negeri ini ketika para pemuja khilafah itu berkuasa kelak. Saya ingin menanggapi juga tentang apa yang disampaikan oleh Saudara Egy Sujana. Penafsiran seperti itu bukan hanya bertentangan dengan gramatiknya, tetapi juga bertentangan dengan fakta historisnya. Kan itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kategorinya harus digarisbawahi, bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu hanya untuk Islam. Kenapa kok yang non muslim jadi
Sewot gitu loh, itu bingung saya jadinya. Kita nggak pernah mempersoalkan kalian. Jangan pernah percaya angin surga yang dibawa oleh para pengasong khilafah. Mereka itu busuk semua. Mereka itu kadal. Jangan mau dikadalin. Ketika mereka berkuasa, percayalah, semua hidup kita akan didikte oleh mereka. Minoritas akan ditindas dan semua patung sejarah akan dihancurkan karena dianggap syirik dan menyesatkan. Lalu Pak Egy mengatakan, bagi arti ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan arti Pancasila, itu kata Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu mengatakan bagi orang Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Nah, artinya apa? Bagi orang yang tidak Islam, silahkan Tuhannya sendiri. Jadi tidak ada keharusan dengan kata ketuhanan yang Maha Esa yang bersumber dari Piagam Jakarta sebelumnya itu, lalu mau dikatakan bahwa negara Indonesia harus berdasar hukum Islam. Jangan pernah beri ruang pada kelompok garis keras yang sering kita sebut kadrun itu. Mereka itu bodoh, mereka barbar, mereka harus dihajar. Kita pasti ingin Indonesia tetap menjadi Indonesia dengan keragamannya, dengan budayanya yang Nusantara, bukan budaya Arab jahiliyah yang dipraktekkan Taliban ketika mereka berkuasa. Ini hukum positif, dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1 UUD 45. Saya justru lebih Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Ya tapi tidak boleh. Kita diskusinya tetap. Ente jangan merasa so hebat lah. Enggak so hebat. Jangan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran. Dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu. Ya jangan disalahin saya dong. Ini kan berpikir. Kemampuan saya membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Saya melihat seperti itu. Nah ini tidak bisa seperti itu. Tendensi. Bukan, ini fakta. Yang oleh Sayyidina Ali, Bang Egy, yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya adalah kebatilan, begitu loh. Tidak ada ajaran selain Islam, ya. Ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Dengan adanya perpecahan itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasrani, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Cuma yang Islam murnio dari tadi. Demi Allah, demi Rasul, saya nggak pernah baca referensi itu, walaupun saya melewati semua buku-buku itu. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu, mesti perang dulu. Yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi
kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita nih sama, tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Untuk bangsa Indonesia, bangsa ini besar. Saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Tuhan. Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Bung Karno paling seneng niki bolak-balik niku mengutip ucapan seorang filosof Prancis, Ernst Renan, dawe napa? Raison d'être d'une nation. Alasan berdirinya sebuah bangsa. Lah, terus Bung Karno mendesakan Renan, berdirinya bangsa Indonesia itu karena Cita-cita saya dan teman-teman saya itu sederhana, satu dan sama. Bagaimana caranya menjaga warisan para pahlawan kita dulu supaya negeri ini bisa hidup dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Semua punya kesempatan yang sama. Perbedaan itu ada untuk mengajarkan kita semua.